Saudara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan KM Putri Sakinah di perairan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersangka dilakukan melalui gelar perkara. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memaparkan hasil penyelidikan dan penyidikan awal, termasuk keterangan saksi, ahli, serta alat bukti lain. 2 tersangka yakni nakoda kapal dan ABK bagian mesin yang diduga turut berperan dalam terjadinya kecelakaan. Penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat akan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum serta menyusun dan melengkapi berkas perkara. Dalam rilisnya, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra mengatakan berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan unsur di Treskrim Sus Polda NTT, Propam dan fungsi pengawasan internal, disepakati penetapan 2 tersangka dalam perkara kecelakaan kapal KLM Putri Sakinah. Ya, saudara, penyidik juga menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengoperasian kapal yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan laut dengan korban jiwa. Tabur bunga dilakukan tim SAR gabungan di lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah di perairan Taman Nasional Komodo. Gelaran ini sekaligus mendoakan 4 korban warga negara Spanyol, di mana 3 diantaranya telah ditemukan tim SAR gabungan. Operasi pencarian 1 turis Spanyol korban KM Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo berakhir dan tim SAR resmi menutup pencarian. Hingga hari ke-15 pencarian, dari 4 turis Spanyol yang tenggelam, 3 korban telah ditemukan. Perubahan arus dan cuaca menjadi kendala bagi tim SAR saat melakukan pencarian korban. Jenazah korban pertama ditemukan pada 29 Desember 2025 lalu. Kemudian jenazah pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martí Carreras ditemukan pada 4 Januari 2026 dan jenazah ketiga ditemukan pada 6 Januari. Tadi pukul 14.20 operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap 1 yang belum diketemukan. Untuk kendala sendiri kita hadapi adalah memang kita melihat adanya perubahan-perubahan arus yang kita lihat di Labuan Bajo ini, dan juga perubahan terjadi adalah perubahan yang cepat sekali terjadi, sehingga ini yang menyulitkan tim, dan juga posisi lokasi kejadian kapal itu tenggelam pun itu menjadi kesulitan bagi kami untuk mendeteksi awal posisi keberadaan kapal itu sendiri. Peristiwa KM Sakinah tenggelam terjadi pada Jumat 26 Desember 2025. 4 dari 11 penumpang dinyatakan hilang. Keempat korban merupakan pelatih tim B wanita Valencia Fernando Martín Carreras dan ketiga anaknya. Kabar ini juga menjadi duka bagi sepak bola Spanyol dan atensi pemerintah Spanyol. Istri korban juga sempat bertemu dengan Gubernur NTT. Selama pencarian, 168 personel tim SAR gabungan dan 18 kapal dikerahkan. Sonar sistem dan SIBOP juga diturunkan di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah guna mendeteksi bangkai kapal di lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas penetapan tersangka kecelakaan KM Sakinah di Labuan Bajo, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda NTT, Kombes Henry Novika Chandra melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Kabid. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Kabid, ini kan 2 orang jadi tersangka. Ini dasar penetapannya apa? Apa bentuk kelalaian yang dilakukan oleh 2 tersangka ini, Pak? Sebelumnya terima kasih, dan kami pertama-tama menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Bagaimana tadi disampaikan Mas Ibrahim terkait masalah alasan penetapan 2 tersangka, yaitu berdasarkan
bukti, alat bukti dan barang bukti yang sudah dilakukan gelar perkara oleh teman-teman penyidik pada tanggal 8 Januari 2026, penyidik menilai terdapat unsur culpa atau kelalaian dalam pengoperasian dan pemeliharaan kapal yang mengakibatkan kecelakaan laut dan korban jiwa. Secara khusus terhadap nahkoda inisial L diduga lalai karena pada saat kejadian tidak berada di ruang kemudi sehingga tidak dapat segera mengambil tindakan pengendalian kapal ketika mesin mati dan mendadak di tengah cuaca buruk. Kemudian terhadap KKM inisial M diduga lalai dalam memelihara pengoperasian mesin sehingga menyebabkan mesin mati secara tiba-tiba. Begitu, Mas Ibrahim. Pak Kabid, kalau kondisi kapalnya sendiri bagaimana? Apakah layak untuk menyeberang? Masalah kelayakan kapal masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pengumpulan bukti oleh teman-teman penyidik. Nanti akan disampaikan lebih lanjut kepada publik. Sementara kita tetapkan tersangka dulu untuk nahkoda dan juga KKM yang dengan menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang KHP tahun 1946 yang kita contohkan pasal 330 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Dan kita contohkan pasal 20 huruf C Undang-Undang yang sama. Seperti itu, Mas Ibrahim. Kalau saat kejadian, dua tersangka ini apakah ada upaya untuk menyelamatkan para penumpangnya, Pak Kabid? Termasuk ketersediaan life jacket bagaimana di sana? Saat kejadian, karena kejadian terjadi sekitar 20:45 waktu Indonesia Tengah, jadi pada saat itu adalah malam, kemudian juga ada gelombang yang tinggi dan juga gelap. Dari hasil penyelidikan awak kapal termasuk nahkoda yang selamat, mereka terjun langsung di dalam kondisi yang darurat dengan gelombang yang tinggi dan indikasi bahwa keduanya sengaja meninggalkan korban atau tidak berusaha menyelamatkan penumpang. Ini masih kita dalami karena memang pada saat itu situasi sangat sulit dan kaotik. Sehingga teman-teman penyidik fokus sementara terhadap pada dugaan culpa atau kelalaian sebelum terjadinya accident. Begitu, Mas Ibrahim. Kalau kedepannya apakah hanya fokus di dua tersangka ini atau akan ada pemeriksaan lain seperti memeriksa juga pemilik kapal, Pak Kabid? Di dalam peristiwa ini penyidik masih terus melakukan penyelidikan dan penyidikan dan terus berkembang. Dalam hal ini penyidik dari Satreskrim Polres Mabar, Satpol Air di backup oleh penyidik dari Polda Nusa Tenggara Timur, baik dari Direktorat Pol Air maupun Direktorat Kriminal Khusus, masih melakukan pengembangan dan pengumpulan bukti, baik barang bukti dan alat bukti, sehingga bisa terjadi ditemukan peristiwa pidana yang lain, Mas Ibrahim. Jadi masih di dalam proses penyidikan sehingga bisa menjadi terang benderang di dalam peristiwa tragedi kecelakaan laka laut ini. Kombes Henry Novika Chandra, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, terima kasih telah menyampaikan informasi terkininya dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Pak Kabid.